Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, anak-anak hebat, jumpa lagi di sini dengan Budian yang pada hari ini akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, yaitu tentang kalimat perintah. Sudah siap belajar hari ini? Tentunya sudah siap, bukan? Ayo, yang sudah siap, duduknya yang rapi, tangannya dilipat, disimak baik-baik apa yang akan Budian jelaskan, agar anak-anakku semua bisa mengetahui apa yang sedang Budian jelaskan. Nah, anak-anak, masih ingatkah tentang apa itu kalimat ajakan? Minggu lalu, Budian sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kira-kira anak-anakku semua masih ingat atau ada yang sudah lupa ya? Apa itu kalimat ajakan? Ya, dilihat ya. Disimak baik-baik biar semakin ingat. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Budian ulangi, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat ajakan itu berisi ajakan kita untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Sudah ingat kembali ya? Nah, sekarang anak-anak akan belajar tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Siapa yang sudah tahu atau sebelumnya sudah membaca bukunya tentang kalimat perintah? Apa itu kalimat perintah? Coba kita jawab bersama-sama ya. Kalimat perintah yaitu kalimat yang berisi memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Budian ulangi, kalimat perintah adalah kalimat yang berisi memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, jika ada kalimat perintah, itu tandanya adalah kalimat atau kita memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biar semakin tahu tentang kalimat perintah, di sini sudah ada ciri kalimat perintah. Cirinya yang pertama yaitu diakhiri dengan tanda seru. Sama seperti kalimat ajakan ya. Jadi kalau kalimat perintah itu belakangnya atau diakhiri dengan tanda seru. Jadi akhir kalimatnya itu ada tanda seru. Ciri yang kedua, menggunakan akhiran lah atau kan. Jadi kata perintahnya yaitu biasanya diakhiri dengan akhiran lah atau kan. Ciri yang ketiga yaitu kalimat perintah harus diucapkan dengan kata yang sopan. Jadi, kita jika membuat kalimat perintah atau memerintah seseorang harus menggunakan kata yang sopan, tidak boleh menggunakan kata yang kasar atau kata yang menyakiti orang lain. Itu tidak boleh. Jadi, kalimat perintah itu diucapkan dengan kata sopan. Nah, itu tadi 3 ciri kalimat perintah. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, sekarang ada contoh kalimat perintah. Contoh yang pertama, tolong bawakan buku ini ke kantor. Nah, coba dilihat di layarnya anak-anak. Bawakan. Kata perintahnya diakhiri dengan kata kan.
bawakan buku ini ke kantor. Ada tanda serunya. Nah, kenapa ada kata tolongnya? Itu karena agar kalimat perintahnya semakin sopan. Jadi, contoh yang pertama, tolong bawakan buku ini ke kantor. Tanda seru. Contoh yang kedua, tutuplah pintu itu. Tutuplah. Ada akhiran lah dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh yang ketiga, tolong rapikan bajumu. Tolong rapikan, diakhiri dengan kata kan, dan kalimatnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan di bawah ini. Nah, di situ sudah ada percakapan ya, ada ibu dan ada Dino. Ibu berkata, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, manakah yang termasuk kalimat perintah? Coba, ayo diperhatikan percakapannya. Anak-anak coba cari mana yang termasuk kalimat perintah. Ya, betul sekali. Kalimat yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, itu contoh kalimat perintah. Bagilah. Nah, itu contoh ada kata perintah dan diakhiri dengan tanda seru. Ada lagi atau tidak ya kira-kira kalimat perintahnya? Ya, ada lagi. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Bawalah. Nah, bawalah ada kata bawa diakhiri dengan lah. Contoh ciri kata perintah. Dan diakhiri dengan tanda seru. Jadi percakapan ini ada 2 kalimat perintah. Pintar sekali, sudah bisa semua ya mencari kalimat perintah. Nah, sekarang ada lagi contoh kalimat perintah dalam percakapan. Yang pertama ada Dudi dan ada Riko. Dudi berkata, teman-teman yang bertugas piket hari ini sudah datang semua? Riko menjawab, iya Dud, semua sudah datang lebih pagi. Lalu Dudi berkata, kalau begitu, mulailah membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Kerjakan tugas kalian sebaik-baiknya. Nah, apa yang dikatakan Dudi itu adalah kalimat perintah. Jadi di situ ada 2 kalimat perintah yang warnanya hitam. Sudah diperhatikan? Nah, Riko menjawab, siap Dud, aku akan menyapu. Nah, jadi kalimat perintah dalam percakapan ini ada 2 yang dikatakan oleh Dudi yang berwarna hitam dan Budian kasih garis bawahnya itu adalah contoh akhiran kata perintah. Lalu contoh kalimat perintah dalam upacara. Pada saat upacara, pemimpin mengucapkan kalimat perintah contohnya. Nah, ketika upacara bendera, biasanya kan ada pemimpin upacara. Nah, pemimpin upacara biasanya juga mengucapkan beberapa kalimat perintah. Contohnya, yang pertama, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Nah, itu contoh kalimat perintah. Yang kedua, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Luruskan barisan. Nah, itu contoh pemimpin upacara yang menyuruh anggota upacara atau peserta upacara bendera untuk mengikuti kata perintahnya. Jadi, itu adalah contoh kalimat perintah yang biasanya diucapkan saat upacara bendera. Sudah paham ya anak-anak? Jadi, kalimat perintah itu tidak hanya dalam percakapan, tidak hanya ada dalam
bacaan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari atau saat kita berada di sekolah juga ada contoh kalimat perintah, yaitu contohnya saat upacara bendera, pemimpin upacara mengucapkan beberapa kalimat perintah menyuruh peserta upacara mengikutinya. Nah, itu tadi ya anak-anak tentang beberapa contoh kalimat perintah. Nah, sekarang ayo mencoba membuat kalimat perintah. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kalimat perintah apa yang pantas diucapkan? Coba anak-anak lihat di layarnya semua. Gambar apa ini? Iya, betul sekali. Gambar kelas yang kotor. Kira-kira kalau melihat kelas kotor ini, Bu Guru menyuruh siswa-siswa untuk apa? Atau bagaimana kalimat perintah Bu Guru untuk menyuruh siswanya? Ya, betul sekali. Contohnya, tolong bersihkan kelas ini. Nah, ini contoh Bu Guru yang menyuruh siswanya untuk membersihkan kelas. Pintar sekali. Gambar berikutnya, ada pintu yang terbuka. Kira-kira kalau melihat ini, ibu menyuruh anaknya dengan kalimat perintah yang bagaimana? Iya, betul sekali. Tutuplah pintu itu. Atau tolong tutuplah pintu itu. Ya, pintar sekali. Sudah bisa semua ya membuat kalimat perintah. Nah, sebelum Budian akhiri, agar anak-anak semakin paham tentang kalimat perintah, di sini Budian memiliki beberapa tugas. Tugasnya yaitu buatlah kalimat perintah dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Jadi, yang pertama, anak-anak buat kalimat perintah dengan kata bacalah. Yang kedua, antarkan. Ketiga, nyalakan. 4, buanglah. Dan 5, buka. Jadi 5 kata ini buatlah sebuah kalimat perintah. Hanya satu saja ya kalimat perintahnya. Ditulis soal dan jawabannya di buku tugas atau buku tulis masing-masing. Sudah paham ya tugasnya anak-anak? Jangan lupa segera kerjakan agar tugasnya cepat selesai. Oke, sebelum Budian tutup pembelajaran hari ini tentang kalimat perintah, Budian berpesan untuk anak-anak tetaplah rajin belajar meskipun anak-anak sekarang belajarnya di rumah. Jangan lupa tetap semangat belajarnya agar anak-anak semakin mudah untuk meraih cita-citanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.